Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok M2V. Nah, di video kali ini kita akan membedah source code aplikasi pengolahan citra digital bernama Spectra. Aplikasi ini dibangun menggunakan Python dengan library GUI Tkinter, serta Pillow, NumPy, dan OpenCV untuk memproses citranya. Kita akan melihat bagaimana cara menstruktur kode agar rapi menggunakan konsep OOP dan multiple inheritance. Yuk, langsung kita mulai. Nah, pertama, mari kita lihat struktur proyeknya. Aplikasi ini tidak ditulis dalam satu file panjang, melainkan dipecah menjadi beberapa modul agar mudah dikelola. Seperti ada app base. Nah, ini adalah kerangka utama GUI, lalu ada main, file utama yang menggabungkan semua logika dan menjalankan aplikasi, dan file-file modul operasi seperti basic ops, enhancement, noise op, edge detection, dan segmentation yang berisi rumus-rumus matematikanya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam kodenya. Nah, jadi di sini pastikan teman-teman sudah menginstal library yang dibutuhkan ya, kayak Tkinter, Pillow, NumPy, dan OpenCV Python. Lalu jangan lupa import library-nya ke masing-masing modul. Berikut adalah kode dari file appbase yang menangani layout, sidebar menu, sistem undo atau redo, dan manajemen file. Nah, di sini dapat dilihat kode ini akan mengimport library Tkinter untuk antarmuka dan Pillow untuk manipulasi gambar dasar. Kode ini memiliki kelas utama ImageApp yang diset judulnya itu Spectra, dan dibuat full screen otomatis dengan state zoom. Lalu ada beberapa variabel penting seperti self image untuk menyimpan objek gambar asli. Lalu ada self.tkimage untuk menyimpan gambar dengan format Tkinter agar bisa tampil di layar. Lalu ada self.history dan self.redoStack, ini untuk list kosong untuk fitur undo redo. Nah, di sini itu terdapat layout utama yang terbagi menjadi dua. Ini kan di sebelah kanan itu ada kanvas yang berupa area abu-abu untuk tempat gambar ditampilkan. Kanvas ini akan mengisi sisa ruang yang ada. Kemudian untuk bagian kiri adalah sidebar dengan warna yang lebih gelap dan lebarnya itu 220 piksel. Di sidebar ini akan diisi tombol-tombol. Nah, kemudian ini adalah tombol open, save as, dan exit. Kemudian tombol lainnya itu ada di self.addExpandable menu. Di sini diterima judul menunya dan dictionary yang berisi item-item tertentu. Nah, misalnya ini judul menunya itu Basic Ops yang memiliki beberapa item. Yang pertama itu item yang berisi fungsi sehingga akan menjadi tombol biasa. Lalu ada item yang berisi dictionary lain sehingga otomatis membuat
submenu bertingkat atau nested. Kemudian di sini terdapat menu utamanya itu basic ops, lalu ada enhancement, lalu ada noise, ada edge detection, ada segmentation, dan ada bug. Kemudian self-dot separator ini untuk memisahkan antar tombol. Kemudian ini merupakan stylenya. Lalu ada def add nested menu. Yang merupakan fungsi rekursif untuk mendeteksi seberapa dalam menu tersebut. Itu ada level 2, maka header background, submenu background, padding exceeder, dan padding X kontennya akan diatur seperti berikut. Lalu, jika selain level 2, yaitu 3 ke atas, maka formatnya akan seperti berikut. Kemudian, ada def toggle submenu yang menerapkan logika buka tutup. Itu jika suatu submenu dibuka, maka isi dari submenu lainnya itu akan otomatis tertutup. Nah, ini jika menu utama terbuka, maka menu utama lain akan tertutup. Ini jika yang ditutup itu merupakan submenunya. Misal submenu kedua yang akan dibuka, maka submenu dari parent yang sama akan tertutup yang selevel dengannya. Kemudian ini untuk fungsi bantu untuk 2 gambar akan dimunculkan pop-up yang menanyakan apakah user itu ingin menggunakan gambar kedua atau menggunakan scalar. Nah, ini untuk dimuat gambar kedua dari file sistem. Nah, selanjutnya itu terdapat fungsi def open image yang menggunakan file dialog untuk memilih file, dan setelah dipilih itu akan dikonvert ke RGB dan disimpan ke history untuk undo, lalu dipanggil update canvas. Kemudian ada fungsi save image yang akan mengecek apakah sudah ada path-nya. Jika belum, maka akan diminta lokasi. Tetapi jika sudah pernah disimpan atau telah ada path-nya, maka akan di-override. Kemudian ada fungsi save as image untuk menyimpan gambar sebagai file baru, yang mana fungsi ini memaksa dialog penyimpanan muncul untuk membuat file baru tersebut. Nah, kemudian ada fungsi def history yang jika setiap kali kita load gambar atau melakukan edit, gambar saat ini akan di-copy ke self-image copy, self.image.copy, dan dimasukkan ke list history. Maksimalnya itu 20 kali. Kemudian ada fungsi undo yang akan mengambil gambar terakhir dari history lalu memindahkan gambar sekarang
Kemudian ada fungsi redo yang kebalikan dari undo tadi. Ia mengambil dari redo stack dan mengembalikan ke history. Nah, ini adalah definisi placeholder agar tidak muncul error saat dipanggil dari menu. Nah, terakhir itu ada kelas kecil dengan nama XYDialog. Ini adalah kelas turunan dari simple dialog untuk meminta input koordinat X dan Y. Dari user, ini berguna untuk operasi seperti translasi atau geometri. Nah, sekian dari file AppBus. Berikut adalah file basic ops yang berisi logika pemrosesan citra. Di sini terdapat library Pillow untuk manipulasi citra, lalu ada library NumPy untuk efisiensi komputasi dan library Tkinter. Nah, di sini terdapat kelas dengan nama basic ops. Di kelas ini, semua metode menggunakan dekorator static method, sehingga tidak perlu dibuat objek atau instan dari kelas ini untuk memakainya. Kita cukup panggil basic ops dan nama fungsi. Nah, yang pertama itu ada fungsi negatif. Di sini digunakan image ops.invert yang akan membalik nilai piksel dari putih menjadi hitam atau hitam menjadi putih. Kemudian ada thresholding yang menerapkan thresholding binär pada gambar grayscale, yang logikanya itu jika nilai piksel di atas ambang batas atau threshold, maka warnanya akan menjadi putih atau bernilai 255. Jika tidak, maka akan menjadi hitam atau nilainya 0. Nah, kemudian ada submenu aritmatika yang memiliki submenu lagi, yaitu submenu add, subtract, multiply, dan divide. Pada aritmatika ini terdapat dua skenario. Yang pertama itu operasi gambar dengan gambar. Di sini dilakukan resize terlebih dahulu, lalu digunakan image ops atau operasi array and array. Kemudian untuk scalar itu digunakan NumPy. Nah, kemudian ada np.clip. Ini berfungsi agar nilai piksel itu tidak kurang dari 0 dan tidak lebih dari 255. Yang berarti jika npmatch itu 250, lalu ditambah dengan operannya itu 10, maka hasilnya itu bukan 260, tetapi menjadi 255. Nah, begitupun pada fungsi subtract, multiply, dan divide. Kemudian ada operasi boolean, yaitu terdiri dari not, and, or, dan XOR. Operasi ini berguna untuk masking atau memotong bagian tertentu dari gambar. Nah, di sini itu digunakan fungsi bitwise dari NumPy
yang bekerja pada level bit binar setiap pixel. Pada boolean n ini digunakan bitwise n, lalu di sini digunakan bitwise OR pada boolean OR, digunakan bitwise XOR pada boolean XOR. Kemudian operasi geometris. Nah, contohnya itu pada fungsi translate akan dibuat kanvas kosong yang baru, lalu gambar asli akan ditempel ke kanvas tersebut sesuai koordinat offset X dan Y. Untuk rotasi, ini itu sesuai angle-nya, lalu ada fungsi zooming yang akan menghitung ukuran baru dikali faktor zoom. Kemudian di resize menggunakan metode Langlois supaya hasilnya itu tetap halus dan tidak pecah. Lalu ada fungsi flipping untuk membalik gambar baik secara horizontal maupun vertikal dengan image transpose. Lalu ada fungsi cropping untuk memotong gambar berdasarkan koordinat kotak yang diberikan. Tool. Lalu ada operasi pewarnaan dan konversi ruang warna. Nah, di sini ada fungsi binary yang mengonversi gambar menjadi gambar binar, hitam atau putih. Kemudian untuk grayscale, RGB, dan HSV digunakan fungsi bawaan dari pilau yaitu convert. Untuk grayscale itu L, untuk RGB itu RGB, dan untuk ASV itu ASV. Nah, lalu ada fungsi TUCMY, TUV, dan TUIK yang menghitung manual menggunakan rumus matriks standar. Nah, di sini didefinisikan area matriks itu berisi koefisien warna. Kemudian dilakukan np dot atau dot product antar gambar dan matriks. Nah, kemudian ada fungsi convolution yang menerapkan filter konvolusi pada gambar menggunakan kernel yang diberikan. Nah, konvolusi ini dasar dari Photoshop filter itu ada blur, sharpen, atau edge detection. Di sini itu akan diambil kernel itu matriks kecil, kemudian dilakukan looping ke seluruh piksel citra. Setiap piksel citra ini akan dikalikan dengan kernel tetangganya. Kemudian ada fungsi Fourier transform yang memakai np.fft.fft2 ini untuk mengubah gambar dari domain spasial ke domain frekuensi. Ini akan menghasilkan spektrum frekuensi yang menunjukkan seberapa cepat perubahan intensitas pada gambar. Bagian tengah yang terang adalah frekuensi rendah atau area mulus, sedangkan bagian pinggir adalah detail atau tepi. Sekian penjelasan kode di file basic ops. Baiklah, sekarang kita beralih ke edge detection atau deteksi tepi. Karena algoritma deteksi tepi seringkali lebih kompleks dan membutuhkan kecepatan, nah kita mengandalkan OpenCV.
karena GUI kita dibangun di atas Pillow. Nah, modul ini wajib memiliki fungsi jembatan. Di sini kami membuat dua fungsi, yaitu fill underscore to underscore cv dan cv underscore to underscore fill, dimana kedua fungsi ini bertugas untuk mengonversi format gambar antara Pillow dan OpenCV karena supaya proses dapat berjalan dengan lancar. Di sini kita memiliki berbagai operator seperti Sobel dan Prewit. Kedua operator ini bekerja dengan mengaplikasikan kernel konvolusi untuk mencari perubahan intensitas piksel yang tajam atau gradien di arah horizontal dan vertikal. Nah, di sini kita memanfaatkan fungsi bawaan OpenCV seperti cv2.sobel dan cv2.filter 2D, di mana fungsi ini digunakan untuk menerapkan kernel tersebut dengan cepat. Kita juga punya Laplacian, di mana Laplacian ini mendeteksi tepi berdasarkan turunan kedua. Dan ada juga Kenny. Kenny ini adalah salah satu algoritma deteksi tepi paling kuat dan kompleks. Nah, dengan Kenny kita hanya perlu memanggil OpenCV bawaannya, yakni cv2.kenny, maka OpenCV akan menangani semua langkah rumitnya seperti penghalusan, perhitungan gradien, penekanan, hingga hysteresis thresholding untuk menghasilkan atau memberikan hasil tepi yang tipis dan akurat. Terakhir ada Kompas. Kompas Edge Detection ini menggunakan 8 kernel yang berbeda untuk mendeteksi tepi di berbagai orientasi seperti utara, timur, dan seterusnya. Pada akhirnya kita memilih respon terbesar dari 8 hasil konvolusi tersebut untuk menentukan arah tepi dominan di setiap piksel. Baiklah, sekian penjelasan untuk edge detection. Baiklah, sekarang kita beralih ke enhancement, di mana enhancement ini merupakan kelas yang berisi berbagai metode untuk peningkatan kualitas citra atau image enhancement dalam domain spatial and frekuensi. Di enhancement ini kita berfokus pada peningkatan kualitas gambar untuk operasi dasar seperti penyesuaian brightness dan kontras. Nah, di sini kita memanfaatkan kemudahan fungsi bawaan dari library Pillow, yakni Image Enhance, seperti pada modul lain. Fungsi ini menggunakan dekorator aesthetic method karena murni operasi matematika murni. Selanjutnya ada histogram equalization atau pemerataan histogram. Nah, ini merupakan teknik penting untuk meningkatkan kontras secara otomatis. Di sini kita menggunakan
menggunakan NumPy untuk perhitungan piksel yang intensif, mulai dari membuat histogram hingga menghitung kumulatif distribution function atau disingkat dengan CDF untuk mendapatkan pemetaan piksel baru. Kemudian ada operasi domain spesial untuk smoothing dan untuk sharpening. Smoothing ini merupakan operasi untuk penghalusan, di mana pada smoothing ini Pillow menawarkan filter seperti box blur atau median filter. Sementara untuk sharpening atau penajaman custom seperti sharpening high pass, kita mendefinisikan kernel sendiri dan menerapkan konvolusi secara manual menggunakan NumPy. Selanjutnya ada bagian yang paling menarik adalah operasi domain frekuensi pada bagian 4 ini, yakni smoothing frekuensi domain, dan pada bagian 6 sharpening frekuensi domain. Seperti ideal low pass filter atau disingkat dengan ILPF, dan ideal high pass filter atau disingkat EHPF. Di sini kita benar-benar menggunakan Fourier transform, yakni NV-FFT atau FFT2-nya, dan di bagian sharpening yang frekuensi kita menggunakan NP, FFT, IFTF 2. Nih. Untuk mengubah citra dari domain spesial ke domain frekuensi, kita membuat masking filter. Di domain frekuensi misalnya meniadakan frekuensi tinggi untuk low pass, mengalihkannya lalu melakukan inverse Fourier transform untuk mendapatkan hasil gambar yang difilter. Kemudian ada bagian yang terakhir, yakni geometric correction atau koreksi geometrik. Nah, geometric correction ini bertugas seperti memperbaiki kemiringan atau deskew
Untuk operasi yang membutuhkan deteksi banyak yang lebih canggih seperti deteksi garis dengan Hawk Lines, kita beralih kembali menggunakan OpenCV atau CV2. Ini menunjukkan bahwa kita memilih tool Pillow, NumPy, atau OpenCV. Berdasarkan algoritma yang mana paling efisien untuk tugas spesifik tersebut. Berikut adalah kode dari NoiseOps yang berisi berbagai jenis gangguan sinyal berdasarkan distribusi statistik menggunakan NumPy. Nah, pada kode ini terdapat pola dasar yang hampir sama dari semua fungsi noise-nya. Yang pertama itu gambar akan diubah menjadi NumPy array, lalu dibuat layer noise atau array acak, kemudian gambar asli dijumlahkan dengan ditambah noise, kemudian dilakukan clipping. Nah, pertama itu terdapat Gaussian noise atau distribusi normal pada fungsi add Gaussian noise ini. Di sini digunakan np.random.normal yang mana nilai min itu biasanya 0, lalu standar deviasi ini menentukan seberapa lebar sebarannya. Semakin besar STD, semakin bersemut gambarnya. Kemudian gambar ini perlu diubah ke float 32 sebelum dijumlahkan, agar perhitungan desimalnya akurat, lalu di akhir baru diubah lagi ke UN 8. Nah, untuk relief noise terdapat pada fungsi ini, add relief noise. Di sini digunakan np.random.relief yang biasa muncul di gambar USG atau MRI. Kemudian ada fungsi add Erlang noise. Erlang ini adalah salah satu kasus khusus dari distribusi gamma, sehingga digunakan np.random.gamma yang dimana terdapat normalisasi tambahan, yaitu kode berikut ini. Ini untuk memastikan noise gamma yang dihasilkan amplitudenya sesuai dengan rentang warna gambar. Nah, kemudian ada exponential noise, digunakan np.random.exponential. Kemudian pada add uniform noise, digunakan np.random.uniform. Nah, kalau Gaussian itu nilai acaknya itu mengumpul di tengah. Uniform ini nilai acaknya tersebar merata dari batas bawah ke batas ke atas atau height. Lalu terakhir itu ada fungsi add impulse noise, atau sering juga disebut salt-and-pepper. Nah, dibanding noise sebelumnya yang bersifat menjumlahkan, noise ini bersifat mengganti. Piksel acak akan mati jadi hitam sempurna atau pepper, atau akan jadi putih sempurna atau salt. Logikanya itu pertama dibuat array probabilitas acak random dengan nama RND. Lalu untuk salt atau putih, jika nilai acak ini atau random ini kurang dari setengah probabilitas, misal 1%, maka akan dijadikan putih, atau nilai pikselnya itu 255. Untuk pepper, itu jika nilai acaknya lebih besar dari sisa probabilitas, itu misal 99%, maka akan dijadikan hitam, atau nilai pikselnya itu 0. Sisanya 98%, biarkan gambar asli.
Nah, di sini juga dibedakan penanganan grayscale, NDIM 2, dan RGB. Ini supaya errornya tidak merusak struktur channel warnanya. Nah, sekian di noise. Oops. Baiklah, selanjutnya kita beralih ke segmentation. Nah, model ini berfungsi untuk memisahkan objek dari latar belakangnya, mulai dari cara yang paling sederhana hingga algoritma yang cukup kompleks menggunakan OpenCV. Nah, yang pertama itu ada blok kode simple thresholding. Nah, jadi metode threshold ini mempunyai metode static method. Nah, ini adalah bentuk segmentasi paling dasar. Logika sederhananya tuh kita konversi gambar ke grayscale lalu menggunakan NumPy atau NPWare. Nah, jika nilai pixel di atas angka threshold misalnya 128 ubah jadi putih 255, sisanya jadi hitam. Ini sangat cepat karena hanya memanipulasi array angka. Lalu yang kedua ada block kode counter detection. Nah, di sini kita mulai memanfaatkan OpenCV karena butuh algoritma pelacakan garisnya. Alurnya itu yang pertama gambar di threshold dulu agar binar atau berwarna hitam putih. Lalu yang kedua kita panggil CV2 find contours untuk mencari tepian objek. Lalu yang ketiga kita konversi gambar kembali menjadi mode warna supaya kita menggambar garis kontur berwarna hijau di atas gambar aslinya. Nah, yang terakhir itu ada blok kode watershed segmentation. Nah, ini algoritma watershed ini sangat berguna untuk memisahkan objek yang saling menempel atau berimpitan. Misalnya koin yang bertumpuk, kodenya terlihat lebih panjang karena prosesnya bertahap. Yang pertama itu kita bersihkan noise dulu dengan morphology X. Lalu yang kedua kita tentukan area yang pasti latar belakang atau sure background dengan teknik dilasi. Lalu yang ketiga kita tentukan area yang pasti objek atau sure foreground menggunakan distance transform. Yang keempat, area di antara kedua disebut unknown region. Yang kelima, algoritma watershed kemudian akan mengisi air dari marker yang sudah kita buat untuk menentukan batas pemisahnya. Hasil akhirnya, batas antar objek akan kita tandai dengan garis merah. Nah, jadi di file ini kita melihat perpaduan antara manipulasi array manual dengan NumPy untuk hal sederhana dan penggunaan fungsi bawaan OpenCV untuk algoritma geometris yang rumit. Nah, kemudian ini adalah jantung aplikasinya, file main. Nah, kemudian perhatikan kelas image processor app. Nah, di sini dia melakukan multiple inheritance atau pewarisan ganda. Kelas image processor app ini mewarisi image app untuk GUI dan semua kelas operasi seperti basic ops, enhancement, dan lain-lain. Ini teknik yang cerdik sehingga di dalam main kita bisa memanggil self canvas dari GUI dan self negative dari basic ops secara bersamaan. Kemudian berikut ini adalah metode apply dari semua operasi yang ada pada file ini. Di dalam metode apply, alurnya selalu sama. Seperti yang pertama, cek apakah ada gambar. Yang kedua, simpan history untuk undo. Yang ketiga, minta input user. Jika perlu, misal nilai scalar atau gambar kedua. Yang keempat, panggil fungsi matematikanya. Yang kelima, update canvas. Baiklah, cukup untuk teorinya. Mari kita jalankan aplikasinya. Jadi ini adalah tampilan dari aplikasi Spectra.
Baiklah, sekian dari penjelasan kami mengenai video tutorial pembuatan aplikasi pengolahan citra digital. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.